Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Art di channel Cross Product. Nah, kali ini mungkin adalah video kedua kita setelah video kemarin, yaitu perkenalan tentang part of speech. Nah, mungkin adalah video pertama. Kita akan mulai dengan part of speech yang pertama, yaitu noun atau yang biasa kita kenal sebagai kata benda. Nah, pertama-tama mari kita mulai dengan apa sih definisi dari noun atau kata benda sendiri. Nah, secara umum, noun atau kata benda itu adalah skala sesuatu yang ada di alam semesta. Hal ini termasuk orang, tempat, benda, atau bahkan sebuah konsep. Nah, mungkin ini kurang penting ya menurut saya, cuma untuk pengetahuan saja, kalau noun itu sebenarnya ada kurang lebih 5 jenis. Yang pertama adalah common noun. Nah, common noun ini apa? Common noun itu adalah noun atau kata benda yang diketahui oleh banyak orang. Contohnya city atau kota, country atau negara, kata people atau orang. Itu adalah kata-kata yang diketahui oleh banyak orang. Nah, lalu jenis kedua kita kenal sebagai proper noun. Nah, proper noun ini tuh kata benda yang lebih spesifik lagi dari common noun yang tadi. Biasanya itu berupa sebuah nama. Contoh, nama dari city atau dari kota, yaitu Malang, Surabaya, atau New York, dan sebagainya. Lalu country atau nama sebuah country atau negara, kayak Malaysia, Indonesia, Dutch, United States, United Kingdom, dan sebagainya. Ada juga nama dari orang, ya nama-nama kalian, nama-nama orang ya. Lalu ada nama bulan, yaitu seperti April di sini, dan nama-nama 12 bulan yang lain. Nah, jenis noun yang ketiga itu adalah concrete noun. Nah, concrete noun ini apa? Concrete noun adalah kata benda yang benda tersebut memiliki bentuk atau wujud yang mungkin bisa dilihat. Gitu. Contoh, clothes atau baju, terus jurnal, cars atau mobil, terus paper, dan sebagainya. Nah, kebalikan dari concrete noun, kita ada yang namanya abstract noun. Nah, abstract noun ini apa? Abstract noun itu adalah kata benda yang tidak ada wujud fisiknya. Mungkin mudahnya, abstract noun ini itu berupa sebuah konsep. Contohnya yaitu di sini ada happiness, ada freedom, terus ada mungkin kayak ideologi gitu, kapitalisme atau komunisme. Semuanya kan nggak bisa dilihat dengan mata secara langsung, cuma itu adalah sebuah konsep yang mungkin bisa kita rasakan, cuma kembali lagi tidak bisa kita lihat secara langsung. Yang terakhir kita ada yang namanya collective noun. Nah, collective noun ini apa sih mas? Collective noun ini adalah kata benda yang dianggap sebagai perwakilan dari satu kelompok. Contohnya yaitu family. Kan family atau keluarga kalian ya, mungkin ada keluarga yang berisi satu orang. Cuma kalau misal kita membicarakan tentang keluarga atau family, bayangan kita akan selalu ada ayah, ibu, anak, dan sebagainya macamnya. Yang dimana dalam family ini kebanyakan terdiri dari lebih dari satu orang. Contoh yang lain yaitu army atau yang namanya tentara. Nah, tentu saja sebuah negara nggak mungkin dong tentaranya cuma satu. Kalau misalnya kita bilang army, itu pasti akan merujuk pada satu kelompok yang melindungi negara, atau yang kita dalam bahasa Indonesia sebagai tentara gitu. Ada lagi namanya staff, atau mungkin tim seperti tim sepak bola. Kan nggak mungkin itu cuma satu orang, kan tim sepak bola pasti kan ada 11 orang. Terus ada tim basket dan yang lain. Selain jenis-jenis noun yang tadi, noun pun bisa digolongkan berdasarkan jumlahnya, dimana saat digolongkan berdasarkan jumlahnya, noun itu dibagi menjadi dua. Itu yang pertama uncountable noun dan countable noun.
Apa sih countable noun dan uncountable noun? Nah, mungkin kita mulai dari uncountable noun. Nah, mudahnya, uncountable noun itu adalah noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung secara individual. Nah, mereka itu dianggap mewakili dari sesuatu yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian terpisah atau tidak bisa dihitung secara langsung. Mungkin contoh yang bisa kita ketahui bersama itu adalah air. Dimana air itu kan jangankan air di lautan, air di bak mandi kalian saja kita nggak tahu tuh jumlah molekulnya itu ada berapa, ya kan? Nah, makanya air digolongkan sebagai uncountable noun. Nah, contoh noun yang kedua adalah idea. Idea ini kan kayak sebuah konsep. Idea itu termasuk noun yang tidak memiliki wujud atau abstrak. Oleh karena itu dia termasuk abstrak noun. Karena saat abstrak noun dia itu tidak memiliki wujud, makanya dia tidak bisa dihitung. Oleh karena itu idea termasuk uncountable noun. Nah, mungkin contoh yang terakhir yang mungkin membuat beberapa orang cukup heran, yaitu contoh dari uncountable noun adalah bread atau roti. Kalian bingung kenapa? Nah, menurut Oxford Learner Dictionaries atau Kamus Besar Oxford, bread atau roti yang digolongkan sebagai noun itu termasuk ke dalam uncountable. Jadi mungkin sudah nggak bisa diperdebatkan lagi ya. Soalnya kayaknya emang udah dari sononya kalau bread atau roti ini tuh termasuk noun yang tidak bisa dihitung. Nah, sebenarnya uncountable noun tidak benar-benar tidak bisa dihitung. Mereka dapat dihitung jika kita menggunakan unit atau satuan untuk membatasi jumlahnya. Contohnya saja air. Saat kita bilang water, maka kita itu secara otomatis sedang membicarakan air yang ada di seluruh alam semesta. Tapi akan berbeda jika kita memiliki batasan. Contohnya di sini ada drop of water atau setetes air, dan ada a bottle of water, sebotol air. Begitu juga dengan roti. Saat mungkin kita di Inggris atau di Amerika, saat kita ingin membeli roti, kita nggak bisa langsung bilang, "Sir, I wanna buy a bread." Soalnya orangnya bakal tanya lagi, "How many bread do you need?" Gitu. Ini emang nggak jelas roti ini tuh seberapa banyak. Cuma ketika kalian udah memberikan batasan seperti di sini, a slice of bread atau sepotong roti, maka orangnya akan paham. Atau 2 slices of bread atau 3 slices of bread, orangnya pun akan paham. Atau kalau misal kalian nggak ingin dalam bentuk potongan-potongan atau kalian ingin dalam roti utuh, kalian bisa bilang loaf of bread atau 2 loaf of bread atau 3 loaf of bread. Nah, tapi ingat di sini bread yang dibilang di sini adalah bread secara universal. Jika kita udah ngomongin bread secara spesifik seperti contoh donat atau yang lain yang mungkin masih dalam family roti, itu mereka tetap tetap digolongkan sebagai countable noun. Cuma saat kita bilang bread secara general, maka dia adalah uncountable noun. Nah, untuk yang kedua adalah countable noun atau noun yang bisa dihitung, atau mungkin noun yang dianggap sebagai unit individual yang dapat dijumlahkan. Ingat ya, yang dapat dijumlahkan. Nah, berarti jenis ini tuh dapat digolongkan jadi dua nih, yaitu satu singular dan yang kedua adalah plural. Nah, singular noun ini apa? Singular noun ini itu adalah kata benda yang bisa dihitung tapi hanya menunjuk kepada satu. Ya, hanya kepada satu objek, orang, benda, atau konsep. Contohnya adalah paper, school, a class, an apple.
Nah, catatan lagi, jika kamu ingin menyebutkan singular noun, itu harus dibarengi oleh e atau en. Kenapa? Karena e dan en adalah yang menunjukkan bahwa benda ini tuh berjumlah satu. Atau ya bisa kita artikan e dan en ini adalah sebuah. Jadi bisa ini adalah mungkin kalau paper bukan sebuah ya, apa ya, paper selembar, mungkin selembar kertas, sebuah sekolah, sebuah kelas, atau sebuah apel, dan seterusnya. Nah, plural noun itu adalah kata yang menunjuk pada lebih dari satu objek. Ingat ya, lebih dari satu adalah plural noun. Contohnya, paper tadi berubah menjadi papers, atau lebih dari satu kertas, atau schools atau sekolah-sekolah, classes atau kelas-kelas, apple atau apel-apel, dan seterusnya. Plural noun sendiri nantinya dibagi menjadi dua, yaitu regular noun dan irregular noun. Nah, regular noun ini apa? Nah, regular noun itu ketika singular noun berubah menjadi plural noun hanya dengan penambahan ses. Penambahan ses itu ada aturannya. Nah, mungkin aturan penambahan ses ini itu kurang berguna buat orang-orang yang belajar ini cuma untuk speaking atau cuma untuk belajar TOEFL. Soalnya kenapa? Ini merupakan grammar dari writing. Dalam satu kata, ada huruf-huruf yang mungkin nantinya akan dihapus dan digantikan oleh huruf lain saat dia diubah menjadi bentuk jamaknya. Contoh, kita lihat aturan pertama. Nah, apabila noun yang berakhiran ch, sh, x, dan s akan langsung ditambahkan es di belakang kata tersebut tanpa merubah apapun. Tanpa merubah apapun. Contoh, box akan menjadi boxes. Terus watch akan menjadi watches. Terus brush atau sikat akan menjadi brushes. Itu untuk aturan yang pertama. Nah, aturan yang kedua itu apabila noun berakhiran y dan didahului oleh huruf konsonan, maka y diganti menjadi i terlebih dahulu, baru ditambahkan es. Contoh, baby jadi babies, atau lady jadi ladies. Ada yang tanya, Mas, lalu gimana kalau huruf selain konsonan atau huruf vokal, yaitu a, i, u, e, u? Contohnya seperti ini, ada guy atau laki-laki gitu. Bentuk jamaknya dari guy, bukanlah guys, tapi guys. Jadi dia akan langsung tambah s. Nah, untuk aturan ketiga, apabila noun yang berakhiran dengan o yang bukan ciptaan manusia, ingat ya, bukan ciptaan manusia, dan bukan berakhiran o, co, io, dan yo, maka akan langsung ditambahkan es. Contohnya apa? Contohnya ini tomato. Dia bukan ciptaan manusia. Dia juga nggak berakhiran oo, co, io, maupun yo. Maka dia akan jadi tomatoes. Begitu juga dengan potato. Dia nggak bukan ciptaan manusia dong. Dia itu ciptaan Tuhan. Dan dia tidak berakhiran oo, co, io, atau yo. Maka bentuk jamaknya adalah potatoes. Loh Mas, terus bagaimana dengan yang ciptaan manusia? Contohnya gimana? Nah, contoh dari yang ciptaan manusia mungkin kita bisa tahu lah ya.
ciptaan manusia itu adalah Lego. Nah, bentuk jamak dari Lego bukanlah Legos, tapi Legos. Aturan yang keempat, apabila noun yang berakhiran FE, maka F atau FE diubah dulu menjadi V, lalu ditambahkan ES. Contohnya adalah knife atau pisau, bentuk jamaknya adalah knives. Atau wolf atau serigala, bentuk jamaknya adalah wolves. Selain bentuk plural regular, akan saya kenalkan juga bentuk noun yang irregular. Nah, bentuk irregular adalah bentuk jamak dari kata benda yang selain bentuk SES. Yang pertama adalah noun yang bentuk jamaknya mengalami banyak perubahan. Contoh yang pertama adalah tooth atau gigi. Saat kita ingin ngomong banyak gigi, itu kita memakai teeth. Nah, ini mungkin yang agak tricky nih. Kadang orang itu nggak bisa membedakan antara man dengan A dan man dengan E. Apa sih bedanya? Nah, ketika kamu ngomong man, itu merujuknya ke orang laki-laki dewasa, seorang laki-laki dewasa yang berjumlah satu. Sedangkan jika kalian menyebut man dengan E, itu artinya kalian menyebut banyak laki-laki dewasa yang lebih dari satu. Hal ini juga berlaku antara woman dan women. Saat bilang woman, maka artinya kalian menyebutkan seorang perempuan dewasa. Kalau kalian menyebutkan women, kalian merujuk pada lebih dari satu orang wanita dewasa. Ada lagi yang namanya child dan children. Kalau child ini merujuk pada seorang anak kecil. Jika children berarti lebih dari satu anak kecil. Ada lagi mouse dan mice. Kalian bilang satu tikus, kalian bilang mouse. Saat lebih dari satu tikus, kalian bilang mice. Nah, lalu bentuk irregular noun yang kedua itu adalah noun yang bentuk jamaknya itu malah tidak memiliki perubahan. Contohnya adalah deer atau rusa. Saat kamu menyebutkan satu rusa, itu adalah deer. Saat kamu menyebutkan banyak rusa, dia akan tetap deer. Begitu juga dengan fish. Nah, fish ini unik. Fish ini tuh dia ada dua bentuk, yang dua-duanya adalah jamak. Untuk jamaknya yaitu fish dan fishes. Fish akan memiliki bentuk jamak fish ketika kamu menyebutkan banyak ikan tapi masih dalam satu spesies. Masih dalam satu spesies, itu tetap jamaknya adalah fish. Nah, tapi kalau kita udah menyebutkan ikan tapi dari spesies-spesies yang berbeda, itu maka bentuk jamaknya akan menjadi fishes. Untuk selanjutnya, sebenarnya ini bukan termasuk irregular noun. Cuma saya masukkan ke sini karena dua ini cukup unik. Nah, yang pertama adalah benda yang selalu berpasangan bentuknya, ya, akan selalu bentuk jamak. Contohnya adalah eyeglasses. Kacamata tuh, kan kacamata kan kacanya ada dua kan, makanya dia ada bentuk ES di belakang. Begitu juga dengan pants, kan ada S-nya. Nah, ini karena ininya celana kan ada dua, makanya disebut pants. Begitu juga dengan flip flops, sandal. Ya, siapa sih yang sandalnya satu? Sandal kan selalu dua kan ya, kanan sama kiri. Hanya dia itu ada bentuk S. Sebenarnya ada bentuk singularnya yaitu flip flop. Cuma kalian bilang flip flop saat sandal kalian tinggal satu, tinggal kanan doang atau kiri doang. Saat sandal kalian lengkap nih kanan dan kiri, namanya flip flops. Ini juga berlaku pada shoes, pada boots, dan kepada benda-benda yang emang udah dari sononya
totalnya itu ada 2. Nah, pengecualian untuk nama pelajaran. Nah, meskipun nama pelajaran memiliki bentuk ICS, tapi tidak berarti kata tersebut berbentuk jamak. Contohnya adalah ekonomi. Nah, ketika kita ngomong ekonomi, kita itu sedang membicarakan ekonomi secara general, secara universal. Tapi ketika kita ngomong economics, kita otomatis membicarakan tentang mata pelajaran atau mata kuliah ekonomi. Nah, sebelum kita ke fungsi dari noun, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara kelas kata dan unsur kalimat. Nah, kelas kata itu terdiri dari noun, pronoun, adjektif, dan adverb, dan lain-lain. Sedangkan unsur kalimat itu adalah subjek, objek, komplement, dan lain-lain. Jika kita ibaratkan kelas kata itu sebagai orang, maka unsur kalimat itu berupa jabatan dari setiap kelas kata ini di dalam suatu kalimat. Tentu saja satu orang itu bisa menjabat lebih dari satu jabatan. Begitu juga jabatan sendiri. Jabatan sendiri bisa dijabat oleh banyak orang. Fungsi dari noun sendiri atau pekerjaan noun itu dia itu bisa satu, dia bisa menjabat sebagai subjek. Contohnya, a dog went to my dorm this morning. Nah, a dog di sini menjabat sebagai subjek. Selain bisa menjadi subjek, noun juga bisa menjabat sebagai objek of verb. Contohnya adalah I can hardly see the street. Saya susah melihat jalannya. Nah, the street di sini adalah noun sebagai objek. Kenapa kok dia dibilang sebagai objek of verb? Karena the street itu menjelaskan dari see ini. I can hardly see. Aku susah untuk melihat. Melihat apa? Melihat the street atau jalannya. Selain dari itu, noun pun bisa menjabat sebagai objek of preposisi. Contohnya adalah I have known him since childhood. Aku sudah mengenal dia sejak masa kecil. Nah, masa kecil di sini itu noun sebagai objek of preposisi. Kenapa dia dibilang sebagai objek of preposisi? Karena dia menjelaskan since yang di sini tadi. Coba kita lihat. I have known him since childhood. Aku sudah mengenal dia sejak apa? Sejak masa kecil. Fungsi noun yang terakhir itu adalah noun yang bisa menjabat sebagai komplement atau sebagai penjelas. Contohnya adalah Donnie is a policeman. Policeman di sini adalah komplement atau pelengkap. Soalnya kenapa? Saat kamu bilang Donnie is hanya dengan Donnie is saja, ini kalimatnya nggak lengkap atau gantung. Kok Donnie adalah apa gitu. Berbeda dengan objek of preposisi tadi. Kalau misal kamu cuma bilang I've known him, itu sudah jelas, aku sudah tahu dia. Cuma ini adalah penjelas ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Cuma I've known him itu sudah jelas banget. Nah, sedangkan kalau sebagai komplement, kalau misal kamu bilang cuma Donnie is, ini nggak jelas. Donnie adalah apa gitu. Hanya harus dilengkapi dengan noun ini, yaitu Donnie adalah seorang polisi. Mungkin paham ya. Kita lanjut, mungkin ini yang part yang paling seru dan mungkin yang paling membingungkan, yaitu
subject verb agreement. Nah, subject verb agreement ini apa? Dalam aturan bahasa Inggris, dalam grammar bahasa Inggris, subject verb agreement itu menyatakan bahwa suatu kata kerja harus sesuai dengan subjeknya. Dalam hal ini adalah dalam hal jumlah. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau misal noun, kan kita udah tahu nih kalau misal noun itu ada noun singular dan noun plural, ya kan? Nah, ternyata verb atau kata kerja itu juga punya bentuk singular dan bentuk plural. Ternyata mereka itu ada. Cuma ini nanti akan kita jelaskan di bagian verb. Cuma saat di sini kita harus mungkin mengetahui permukaannya saja. Nah, kalau noun yang singular itu kan kita tahu kalau dia ikut tanpa s kan. Nah, dan plural itu yang ditambahin es. Nah, kebalikannya, kalau verb yang singular itu malah verb yang dikasih ses. Sedangkan yang plural itu yang tanpa ses. Nah, ini dasarnya nih. Kita masuk ke subject verb agreement. Nah, ketika ada subjek singular atau kita bisa dengan mudah menyebut noun tanpa ses. Tanpa ses loh ya. Tanpa ses, kita itu harus wajib hukumnya menggunakan verb yang dengan ses. Contohnya, a student writes her or his name on the wall. Bisa kamu lihat student di sini, ini tuh kan dia nggak pakai ses kan. Makanya kenapa si writes-nya itu pakai s. Dimana kan ini seharusnya kan tulisannya write. Cuma jadi writes karena student tadi nggak pakai ses. Kebalikannya, jika kita ada subjek plural atau gampangnya noun yang udah pakai ses atau noun yang yang irregular tadi itu pakai verb yang tanpa ses ya, tanpa ses. Jadi ini kebalikannya. Kita lihat di contoh, yaitu students write their name on the wall. Kita lihat di sini studentsnya ini tuh udah ada s. Ini artinya student. Nah, tapi kan udah ada s, write-nya tidak perlu dikasih s lagi. Kalau misal noun sudah memakai ses, maka verbnya itu tanpa ses. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misal nounnya nggak pakai ses, maka verbnya harus pakai ses. Pokoknya antara verb dan noun itu harus ada salah satu yang memakai ses. Seperti itu ya, harap diingat ini karena mungkin yang misal nggak paham bisa ulangi lagi dalam subbab ini, subject verb agreement. Tapi nggak apa-apa kalau misal kalian memang nggak paham, karena materi ini cukup membuat pusing lah ya. Tapi nanti akan saya ulangi di 4 bab selanjutnya, yaitu di pronoun yang habis ini kita bahas,
terus ada verb di bab verb yang di video selanjutnya, terus ada lagi saat di bab subject atau di bab sentence nantinya. Dalam bahasa Inggris itu kita juga mengenal yang namanya suffix. Atau misal dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai imbuhan. Nah, suffix ini tuh sifatnya itu enggak general. Tapi suffix itu bisa membantu kita untuk membedakan suatu kata itu masuk dalam kelas kata apa. Nah, noun sendiri itu memiliki 6 suffix. Memiliki 6 dia, yaitu ion. Contoh kalimatnya adalah connection. Terus ada age. Contoh kalimatnya ada marriage. Beyond. Contoh kalimatnya adalah information. Hood, contoh kalimatnya adalah neighborhood, atau yang tadi kita pakai contoh kalimat itu childhood. Ada ship, yaitu relationship, dan ism atau kapitalisme. Nah, contohnya itu kayak gini. Nah, kadang dalam satu kalimat bahasa Inggris ada satu kalimat yang berbagai macam bentuk. Misalnya di sini ada complete atau tuntas. Ada completable atau dapat dituntaskan. Itu ada completely, secara tuntas. Terus ada completion atau penuntasan. Kok nggak enak ya penuntasan, atau penyelesaian lah ya. Completion, penyelesaian. Nah, kalau misalnya orang awam melihat ini, loh kan ini kan sama aja, sama-sama komplit, cuma belakangnya beda. Ada yang komplit biasa, ada yang completable, ada yang completely, ada yang completion. Nah, setelah kita mengenal suffix tadi, kita bisa tahu bahwa dari 4 kata ini, completion itu yang merupakan noun. Nah, lalu yang lain ini apa, Mas? 3 ini complete, completable, completely. Nah, complete, completable, completely ini berarti dia itu termasuk kelas kata yang lain. Apakah kelas kata itu? Nanti di belakang kita bahas. Yang jelas dari sini kalian sudah bisa membedakan bahwa yang berakhiran ion atau 6 ini itu sudah pasti adalah noun. Cuma harus diingat lagi ya, kalau tidak semua noun itu berakhiran 6 ini. Oke, mungkin cukup sekian dari video pertama kita, yaitu membahas tentang noun tadi. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pronoun atau kata ganti. Sekian dari saya.